Yang pertama, definisi perselingkuhan adalah hubungan yang dilakukan oleh seseorang yang sudah menikah atau berpacaran dengan orang lain yang bukan pasangannya. Perselingkuhan dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti berhubungan seksual, cyberseks, keintiman fisik, keintiman psikis, dan chatting atau bertemu. Perselingkuhan dapat diartikan sebagai zina jika telah terjadi persetubuhan di antara pelaku perselingkuhan. Perselingkuhan termasuk dalam delik perzinahan sehingga perlu adanya pengaduan dari suami atau istri sah. Perselingkuhan dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti yang pertama, konflik dalam perkawinan. Yang kedua, kekecewaan terhadap pasangan. Ketiga, ketidakpuasan dalam kehidupan seksual. Jadi mereka akan mencari kehidupan seksual ke orang lain, bukan ke pasangan sah. Yang keempat, masalah finansial. Pelaku akan mencari yang lebih lebih kaya atau lebih baik finansialnya daripada pasangan sebelumnya. Yang kelima, persaingan antar pasangan. Yang keenam, lingkungan pergaulan juga dapat terjadi atau dapat sebagai faktor, karena jika teman kita tukang selingkuh, kita akan ikut-ikutan. Dan yang ketujuh, kedekatan dengan teman lain jenis di tempat kerja. Seperti contohnya ikut nebeng pulang, itu juga akan menjadi bibit-bibit perselingkuhan. Dan yang terakhir ada godaan erotis seksual, karena laki-laki nafsunya sangat tinggi terhadap perempuan. Jadi godaan erotis seksual itu kemungkinan besar bisa menjadi faktor utama dalam perselingkuhan. Dan selanjutnya adalah penampilan sebuah kasus yang terjadi di Indonesia, kasus perselingkuhan yang lagi marak-marak. Heboh selebgram Siti Septi Arianti bongkar perselingkuhan suami, ajak selingkuhan ke rumah saat istri umrah. Suami selebgram Siti Septi Arianti, berinisial BA, nekat mengajak selingkuhannya berinisial MA untuk menginap di rumahnya saat Siti Septi Arianti tengah menunaikan ibadah umrah. Kabar perselingkuhan dibongkar oleh Siti Septi Arianti di media sosial Instagramnya pada Sabtu, 2 November 2024. Siti Septi Arianti menyebut BA mengajak MA menginap di rumahnya sebanyak 3 kali. Siti Septi Arianti dan BA sendiri sudah menikah selama 16 tahun. Keduanya dikarunia 3 orang anak berjenis kelamin laki-laki. MA rupanya sudah mengetahui kalau BA sudah beristri dan beranak, namun wanita itu tetap tak peduli. Menurut Siti Septi Arianti, BA berselingkuh dengan MA sejak Agustus 2024. Siti Septi Arianti lalu mengunggah bukti rekaman CCTV. Di rekaman CCTV tersebut terlihat MA masuk ke dalam rumah Siti Septi Arianti tanpa beban. Tak cuma itu, Siti Septi Arianti juga mengunggah potongan video BA dan MA yang direkam di kamarnya. Bukti chat antara BA dan MA turut dipajang Siti Septi Arianti di Instagramnya. Siti Septi Arianti menyebut perselingkuhan BA dan MA pertama kali tercium oleh anak sulungnya yang berusia 14 tahun. Dia menemukan chat mereka dan menyimpannya hingga aku pulang, tulis Siti Septi Arianti. Selama ini, hubungan kami terlihat harmonis. Namun, saat aku berangkat umroh pada 18 Oktober 2024, suamiku justru membawa wanita lain untuk menginap di rumah, bahkan di kamar kami. Selama aku umroh, wanita itu datang dari Suralaya, Cilegon dan menginap hingga 3 kali di rumah kami. Rupanya, mereka telah menjalin hubungan sejak Agustus 2024. Meski wanita tersebut tahu bahwa suamiku sudah menikah dan memiliki anak, ia tetap menjalin hubungan dan bahkan berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersatukan mereka, tulis Siti Septi Arianti dikutip via tribunjakarta.com. Perselingkuhan ada beberapa dampak yang dapat terjadi, yaitu yang pertama, dampak pada korban. Perselingkuhan dapat meninggalkan luka emosional yang berkepanjangan pada individu dan hubungan. Selain patah hati di awal, dampak psikologis jangka panjang dari perselingkuhan bisa mencakup perasaan tidak aman yang terus-menerus, berkurangnya rasa percaya diri, dan kesulitan mempercayai orang lain. Pada akhirnya, hal tersebut dapat mempengaruhi hubungan di masa depan. Tekanan emosional yang berkelanjutan seperti kecemasan, depresi, bahkan stres pasca trauma mungkin disebabkan oleh pengkhianatan tersebut. Dan dampak pada anak adalah menyebabkan ketidakstabilan dan kerusakan emosional bagi anak. Anak mungkin merasa tidak aman, stres, dan bingung akibat perubahan suatu keluarganya. Ini bisa mempengaruhi prestasi akademik dan interaksi sosial mereka. Anak juga bisa mengalami kesulitan dalam membina hubungan yang sehat dan stabil di masa depannya karena trauma dari pengalaman tersebut. Dan dampak bagi keluarga besar adalah bisa menimbulkan konflik dan perpecahan. Rasa kepercayaan antara anggota keluarga besar bisa rusak ikatan keluarga. Hal ini mungkin mempengaruhi komunikasi dan interaksi dalam sebuah keluarga, menghasilkan lingkungan yang tegang, tidak nyaman. Dalam jangka panjang, hal ini bisa memicu isolasi dan alienisasi antara anggota keluarga besar. Fungsi konseling perkawinan. Yang pertama, fungsi preventif. Konselor di sini mempersiapkan klien untuk memiliki pengetahuan, penyadaran mengenai pembatasan masalah,
keterampilan pengambilan keputusan yang terbaik untuk kehidupan perkawinannya. Yang kedua, fungsi kuratif. Konselor mengarahkan konseli adanya penyesuaian adaptasi dan modifikasi model persoalan dan solusi masalah yang dihadapi. Yang ketiga, fungsi preservatif. Konseli diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan perkawinan sehingga keteraturan dan kesesuaian tanggung jawab dan peran masing-masing anggota dapat dijalankan secara efektif. Masing-masing pasangan dapat dijalankan secara efektif. Yang keempat, fungsi advokatif. Fungsi ini diarahkan terjaminnya hak dan kewajiban individu sebagai bagian dari anggota keluarga, baik hak yang bersifat dasar dalam kurung fisik dan psikologis maupun bersifat sosial dan spiritual. Yang kelima, fungsi developmental konseli diarahkan pada penguatan kapasitas kehidupan perkawinan dan pemberdayaan potensi keluarga. Dalam hal ini lebih mengarah kepada upaya untuk memberdayakan pola interaksi dan komunikasi yang ada dalam keluarga, sehingga keluarga tersebut benar-benar mendapat kesejahteraan lahir dan batin sesuai dengan kaidah ajaran agama. Peranan konseling perkawinan. Peranan konselor dalam membimbing, membina, serta menyelesaikan permasalahan klien merupakan tujuan hadirnya konselor dalam proses konseling. Konseling perkawinan mengarahkan anggota keluarga menyadari fungsi dan peran dan tanggung jawab individu dalam keluarganya. Kehidupan perkawinan harus dijalankan dengan landasan tanggung jawab, peran, kekuasaan yang sesuai dengan kaidah norma yang berlaku di masyarakat maupun ajaran agama.